Assalamualaikum, halo semuanya, saya Nani Nuraini. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang dasar dan juga prinsip asuransi. Sebuah konsep yang sangat penting dalam dunia keuangan dan juga perlindungan diri. Maka kita akan membahas mulai dari apa itu asuransi, kemudian tujuan asuransi, hingga prinsip-prinsip fundamental yang harus kita pahami oleh semua pihak yang terlibat. Mari kita mulai. Oke, kita lanjut. Apa itu asuransi? Maka saya akan jelaskan, asuransi pada dasarnya adalah sebuah perjanjian antara dua pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi dan juga tertanggung, yaitu nasabah atau klien. Dalam perjanjian ini, perusahaan asuransi berjanji akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung jika suatu resiko tertentu benar-benar terjadi, seperti kecelakaan, kebakaran, atau kehilangan. Dengan membayar premi secara berkala, tertanggung mendapatkan jaminan perlindungan finansial. Asuransi membantu mengurangi beban keuangan yang bisa timbul dari kejadian yang tak terduga dalam hidup kita. Dan selanjutnya, ada jenis-jenis asuransi yang memberikan perlindungan keuangan. Contohnya yang pertama adalah asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan juga asuransi pendidikan. Di mana asuransi kesehatan itu akan menanggung biaya medis dan juga pengobatan. Ini mencakup kunjungan dokter atau rawat inap di rumah sakit, prosedur bedah, dan juga obat-obatan. Maka asuransi ini juga sangat membantu mengurangi beban biaya kesehatan. Dan selanjutnya adalah asuransi kendaraan, di mana asuransi kendaraan ini melindungi pemilik kendaraan dari kerugian finansial akibat kecelakaan, pencurian, atau kerusakan kendaraan. Di sini mencakup biaya pada perbaikan, penggantian kendaraan, dan lainnya. Dan selanjutnya adalah asuransi pendidikan, di mana asuransi pendidikan membantu menyiapkan dana untuk membiayai pendidikan anak di masa depan. Polis ini memastikan bahwa biaya sekolah atau kuliah dapat ditanggung meskipun terjadi hal-hal yang tidak terduga. Seperti itu. Maka Selanjutnya adalah tujuan asuransi. Lalu apa sih tujuan utama dari adanya asuransi itu? Ada beberapa tujuan penting. Yang pertama adalah asuransi memberikan kita perlindungan finansial. Kita tidak perlu khawatir bangkrut karena suatu kejadian besar. Dan yang kedua adalah asuransi membantu mengurangi ketidakpastian hidup. Kita bisa jadi menjalani hidup lebih tenang. Dan yang ketiga adalah asuransi membantu dalam perencanaan keuangan. Dengan memiliki perlindungan asuransi, kita bisa lebih fokus menyiapkan masa depan, seperti pendidikan anak ataupun pensiun, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar asuransi. Sekarang kita masuk ke inti dari materi ini, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam asuransi. Ada 6 prinsip utama yang perlu kita ketahui, yaitu insurable interest, utmost good faith, indemnity, subrogation, contribution, dan proximate cause. Mari kita bahas satu persatu dengan contoh yang sederhana. Selanjutnya yaitu insurable interest. Prinsip pertama adalah insurable interest. Ini berarti seseorang hanya boleh mengasuransikan sesuatu yang berhubungan langsung dengan kepentingan pribadinya. Artinya jika terjadi kerugian, maka orang tersebut benar-benar akan mengalami dampaknya. Contohnya, kita bisa mengasuransikan mobil kita sendiri, rumah kita sendiri, atau anggota keluarga kita. Kita tidak bisa mengasuransikan barang milik orang lain yang tidak memiliki hubungan kepentingan dengan kita. Nah, contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah utmost good faith atau itikat baik, di mana prinsip kedua ini adalah dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan itikat baik. Dalam asuransi itu, baik pihak bertanggung jawab yang tertanggung maupun perusahaan asuransi harus bersikap jujur. Nah, tertanggung wajib
memberikan semua informasi yang relevan dan immaterial kepada penanggung. Misalnya, saat mengajukan asuransi kesehatan, kita wajib memberitahu riwayat penyakit yang pernah kita alami. Nah, jika informasi ini disembunyikan, maka perusahaan asuransi berhak membatalkan polis atau menolak klaim. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya indemnity atau ganti rugi. Nah, prinsip ketiga ini adalah indemnity. Asuransi itu tidak bertujuan untuk membuat tertanggung menjadi lebih kaya, tetapi hanya untuk mengembalikan kondisinya seperti sebelum terjadinya kerugian. Nah, misalnya contoh mobil kita rusak karena kecelakaan dan diperbaiki dengan biaya 10 juta rupiah, maka klaim yang dibayarkan adalah sebesar biaya kerusakan tersebut, bukan lebih. Nah, seperti itu. Ini menjaga agar asuransi itu tetap adil dan mencegah orang itu menggunakannya untuk mencari untung. Nah, selanjutnya adalah prinsip keempat, yaitu subrogation. Ini adalah hak perusahaan asuransi untuk mengambil alih hak tertanggung setelah membayar klaim. Misalnya, setelah perusahaan membayar kerugian akibat kecelakaan mobil, maka mereka bisa menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kecelakaan tersebut untuk mendapatkan ganti rugi. Nah, seperti itu. Misalnya nih, kalau kita ditabrak orang lain, lalu perusahaan asuransi membayar klaim kita, maka hak itu menuntut orang lain, menuntut orang yang menabrak itu berpindah ke perusahaan asuransi. Seperti itu. Selanjutnya adalah contribution. Nah, prinsip yang kelima ini adalah contribution atau kontribusi. Nah, intinya seperti itu. Jika satu resiko diasuransikan ke lebih dari satu perusahaan asuransi, maka semua perusahaan berbagi beban pembayaran klaim secara proporsional. Misalnya, sebuah gedung diasuransikan di 2 perusahaan. Maka kalau terjadi kebakaran, masing-masing perusahaan itu akan membayar sesuai dengan proporsi pertanggungjawaban mereka. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah proximate cause, dan prinsip terakhir adalah proximate cause ini penyebab utama dari suatu kerugian. Untuk menentukan apakah klaim ini bisa dibayar atau tidak, maka perusahaan asuransi ini akan melihat sebab terdekat dari kerugian tersebut. Contohnya, jika rumah terbakar karena hubungan arus pendek listrik, maka arus pendek inilah yang menjadi proximate cause. Seperti itu. Baik, untuk kesimpulan dari 4 poin penting yang tadi, maka sekarang mari kita simpulkan apa yang telah kita bahas hari ini dalam 4 poin tersebut. Yang pertama adalah asuransi memberikan perlindungan finansial terhadap resiko kehidupan yang tidak terduga. Nah, yang kedua, prinsip dasar asuransi seperti insurable interest, utmost good faith, dan indemnity menjadi keadilan dalam transaksi. Serta yang ketiga adalah keterbukaan dan kejujuran merupakan hal wajib dalam setiap proses asuransi. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu tujuan asuransi adalah untuk mengembalikan posisi finansial. Jadi bukan untuk mencari keuntungan semata, seperti itu. Oke, demikian pembahasan kita tentang dasar dan juga prinsip asuransi. Semoga video ini bermanfaat dan juga menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya perlindungan melalui asuransi. Dan yang terakhir, saya berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga apa yang saya bagikan hari ini sangat bermanfaat serta membuka wawasan baru atau mungkin memberikan sedikit inspirasi untuk langkah kalian ke depan. Maka saya sangat menghargai setiap waktu yang kalian luangkan untuk hadir di sini, untuk mendengarkan, untuk belajar bersama, dan juga tentunya untuk terus berkembang. Karena tanpa kalian, channel dan tugas besar ini tidak akan pernah tumbuh seperti sekarang. Maka jika teman-teman suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tinggalkan komentar di bawah ini. Saya sangat senang membaca pendapat dan juga pertanyaan atau bahkan kritik dari teman-teman semuanya.
dan semua saya baca dan banyak yang jadi bahan pertimbangan untuk video-video saya berikutnya. Oke, kalian merasa video ini bisa bermanfaat buat orang lain, jangan ragu untuk share ke teman-teman, keluarga, atau siapapun yang menurut kalian butuh insight ini. Oke, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan lagi updatean terbaru. Terakhir, ingat teman-teman, setiap perjalanan besar dimulai dari satu langkah kecil. Jadi, terus semangat, terus belajar, dan jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, stay positif, dan keep moving forward. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.